Memang itu sih sebenarnya yang bikin kita gagal itu karena kita takut apa yang kita hasilkan itu nggak sesuai sama keinginan audiens ya. Ya oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di Beta Terapi. Kali ini ada salah satu peserta pelatihan dari public speaking ya, Mas Royan. Ini udah beberapa kali masuk channel ini. Cuman kita masih pengen tahu nih apa sih efeknya nanti sebelum public speaking ini ya, pelatihan sama setelah pelatihan itu seperti apa sih bedanya? Apakah ada pengaruhnya? Mas Royan, ya sebelumnya ini Mas Royan itu kan pelatihan sudah dari beberapa bulan yang lalu ya? Tahun lalu Ya, tahun lalu. Sebelum Mas Royan ingin mengikuti pelatihan ini, seperti apa sih keluhannya? Yang membuat masuk ke sini? Iya, betul. Gara-gara pas dulu tuh, saya udah pernah dibahas ya di video yang dulu, cuman sengaja diulang lagi sekarang karena dulu pernah terjun ke lapangan jadi ketua panitia dan dikasih sambutan, memberikan sambutan. Iya. Nah, tapi pas itu kayak pas lihat hasilnya sendiri kayaknya beda gitu, didengarnya tuh kayak kurang yakin. Iya. Nah dari situ dari orang tua juga ya udah akhirnya menyarankan masuk ke sini gitu. Ikutin pelatihan public speaking. Iya, dari situ. Ya itu dulu sebelum pelatihan itu apakah bicaranya terbata-bata atau nggak pede atau bagaimana sih sebenarnya? Ya pertama gara-gara di banyak audien ya kan dulu kan emang jarang banget tampil di depan dan juga jarang latihan ngomong ya, jadinya dalam pengucapannya kayak masih ada ragu, kayak kurang yakin apa yang akan diucapkan, jadi kayak tiba-tiba salah terus ya grogi gitu. Ya, yang paling sering kita nervous ya, grogi ya. Iya. Apalagi kalau orang yang memang dia bawaannya memang pemalu ya. Mungkin dulu pemalu juga ya. Dulu, tapi udah lama sih. Iya benar. Bahkan yang nggak pemalu pun kalau memang dia nggak biasa bicara dalam di depan audiens ya terutama ya, itu pasti grogi. Iya. Pasti dia bingung atau bagaimana, nggak tahu nih ya. Iya, terutama dalam kata-kata itu. Iya betul, merangkai kata-kata secara instan atau nanti ibaratnya kan kalau kita bicara di publik itu kan kita harus mengimprovisasi apa yang udah ada di skrip. Walaupun kita udah di skrip, tapi kita harus bisa mengeksplornya itu ya, mengimprovnya itu. Nah, ini kan dulu Mas Royan kan belum begitu terbiasa dengan berbicara di depan audiens. Nah, ini setelah pelatihan bagaimana? Apa yang dirasakan? Sekarang yang lebih kerasa sih pas akhir tahun kemarin ya. Sekarang berarti pas awal tahun kemarin itu kan sebelum ujian sekolah lah, itu awal tahun ini mungkin awal tahun ini. Jadi udah mulai kerasa dampaknya gitu. Kayak kalau ngevlog tuh kayaknya kan saya juga sebelum masuk sini kan kalau ngevlog agak ragu gitu loh. Pertama jadi gagal gitu, tapi setelah ini jadinya kayak udah dibawa enjoy aja gitu. Lebih kalau bahasanya kayak lebih bodo amat sama sekitar gitu. Iya. Memang itu sih sebenarnya yang bikin kita gagal itu karena kita takut apa yang kita hasilkan itu nggak sesuai sama keinginan audiens ya. Tapi kalau memang sudah kita pede, kita keluarkan aja apa yang kita mau kita eksplor apa. Jadi orang-orang mau nerima gimana, kita cenderung cuek. Iya kan? Betul. Nah, itu jadi sekarang Mas Royan lebih pede ya. Lebih pede. Nah, ini untuk beberapa waktu ini ya, dekat-dekat ini, momen apa yang pernah apakah pernah sambutan seperti yang tadi dibilang jadi ketua panitia itu pernah setelah mengikuti pelatihan ini? Sejauh ini sih belum ya, belum. Cuman kayak lebih menjalin keakraban aja, kayak misalkan masa kuliah kemarin tuh kan baru teman-teman baru semua, nah itu kayak ya kenalan ya jangan grogi lah, jadi enjoy aja, dibawa enjoy semuanya gitu, bawa share. Betul. Jadi public speaking ini kan bukan cuma untuk kayak pidato. Kan orang-orang biasanya bilangnya untuk pidato, untuk bicara di depan audiens. Ini juga public speaking ini juga untuk pergaulan ya. Iya, betul. Benar. Jadi pergaulan kita lebih enjoy ya. Kita lebih humble ke orang. Iya, apalagi masa kuliah kalau nggak banyak kenalan introvert tuh bahaya ya. Nah, iya betul sekali. Apalagi kalau kuliah, apalagi nanti kalau udah masuk kerja itu relasi, kerja, bener. Nah, sekarang kan Mas Royan lebih bisa dikatakan lebih
humble ya, lebih pede. Kayak sekarang ini, saya baru bertemu sama Mas Royan. Bener, saya baru bertemu kali ini ya. Iya. Tadi nggak kenalan, nggak apa. Ini sengaja saya dadakan seperti ini. Nah, Tapi saya juga sering lihat videonya sampean. iya, sering lihat videonya. Cuman kan belum pernah ketemu ya Iya, kita ya. bener, ya. Dari kemarin Mas Royan bikin video, kebetulan pas saya nggak bisa datang. Kali ini ada kesempatan datang, saya mau ngetes langsung nih. Saya nggak kenalan, saya langsung ketemu, langsung ngomong, ya gimana ini responnya. Ternyata bisa lebih akrab ya, bisa lebih gampang akrab ya. Iya, tapi sayangnya saya belum tahu namanya Mas. Nah, belum tahu kan? Itu buktinya kalau kita belum kenalan. Ya, kenalan dulu dong, Mas. Saya udah tahu, Mas Hanafi. Oh, Mas Hanafi. Iya, Saya Royan. Iya. Saya Iya, udah kenal Mas. karena tadi Pak Beta bilang, ini Royan mau ke sini ya gitu. Iya, benar. Nah, ini salah satu contoh ya. Kalau kita kadang kan kita kalau belum kenalan atau bahkan belum sering bertemu, itu kan kalau ngobrol kaku ya. Iya. Kalau memang dia sudah pede, sudah humble ya bahasanya ya, humble bisa gampang akrab, itu kan lebih cair. Lebih di bawah alur tuh enak gitu. Enak. Nah, itu mungkin salah satu efeknya ya. Iya. Dulu nggak seperti ini Mas Royan. Dulu udah lama sih. Maksudnya dampaknya gini tuh udah Dirasakan udah lama. dirasakan udah lama emang dampaknya. Mungkin dari awal-awal pelatihan itu sudah ya. Dari awal masih ragu-ragu, masih malu-malu lah. Tapi pas sudah akhir tahun menjelang awal tahun tuh sudah mulai kayak benar-benar ingin diwujudkan ke dunia nyatanya gitu. Nah iya, jadi mengikuti pelatihan ini kan memang tujuannya bisa diaplikasikan ke kehidupan berikutnya. Masa depannya masih panjang kalau orang masih muda, SMA lah mungkin lah. SMA itu banyak yang bahasa ininya apa ya, pemalu lah, bahasa tenarnya pemalu ya. Dia jarang ngomong sama orang karena ragu. Saya mau ngobrol sama dia ragu, mungkin saya nggak selevel sama dia seperti itu kan. Iya. Tapi kalau orang yang udah pede, maksudnya dia sudah sering kayak kita humble apa itu. Saya ngomong sama orang yang mungkin kalau nanti di dunia kerja itu atasannya itu juga sama pede juga. Saya sering ya ngomong sebelumnya, saya ngomong sama atasan itu memang agak nunduk-nunduk, agak ragu, agak malu gitu ya. Kayak dia atasan gitu. Iya, tapi setelah saya ini juga ya, saya walaupun tidak ikut pelatihan secara langsung, tapi saya kan menyerap ilmunya dari Pak Beta. Iya. Cara berbicaranya beliau bagaimana, terus cara penyusunan kalimatnya beliau bagaimana kalau ketika ketemu sama atasan, ketemu apa, itu kita tetap menghormati, tapi kita lebih cair, nggak ada takutan atau ragu. Kadang kan orang kan kalau ketemu atasannya nunduk, ragu gitu, apa. Tapi kita mantep aja, salaman gini nih, contoh ya. Kalau kadang kan orang salaman pelan gitu, tapi kita salaman mantep aja. Kayak gini. Nah, ini sama atasan ya. Sama atasan iya. Walaupun mungkin atasannya entah bagaimana, tapi kalau kita sudah menentukan ginian, salaman gini, mantep. Atasan pasti walaupun bukan atasan ya, orang lain juga pasti menilai, ini orang kayak apa namanya ya? Ya kalau bahasa tubuhnya itu mantep ya. Dia berarti percaya diri. Nah, seperti itu. Itu salah satunya dari salaman aja ya. Dari salaman aja sudah terlihat. Kan pertama ketemu kita salaman. Nah, ketika orang lain sudah menilai kita, ini orang yakin, ini orang pede, itu nanti penilaiannya berbeda. Betul. Ya. Jadi mereka ngobrol juga ya encer aja gitu. Jadi betul. Kalau orang sudah ngobrolnya, maksudnya kalau ketemu pertama sudah ragu-ragu, mungkin malu-malu, duduk berdua terus satu ruangan itu kaku. Malah nggak ada topiknya kan bahaya jadinya. Kita main HP nggak jelas. Tapi kalau kita sudah biasa ngobrol seperti ini, kita punya kepercayaan diri yang standar ya. Seharusnya nih kepercayaan diri yang standar itu seperti ini, atau bahkan percaya diri lebih. Tapi jangan terlalu percaya diri. Nah, segala sesuatu yang terlalu berlebihan itu memang nggak baik. Tapi memang kita harus setidaknya standar kepercayaan diri itu emang segini nih, orang yang bisa ngobrol, bisa humble, bisa cair itu standar kepercayaan diri. Nah, kalau yang di bawahnya itu kan berarti kan dia kurang percaya diri. Kurang yakin. Kurang yakin. Nah, makanya itu kalau kayak Mas Royan udah ikut pelatihan seperti ini, nanti standar kepercayaan dirinya sudah sesuai level ya. Bahkan nanti bisa lebih percaya diri lagi. Iya, gitu kan? Nanti kayak sekarang kuliah ya Mas Royan ya? Sekarang zaman kuliah ya. Kuliah ya, bener ya. Mungkin kuliah nanti dalam kuliah mungkin bisa dalam
masuk ke pengurusan. Di sana apa? BEM ya? Ada BEM, ada himpunan mahasiswa banyak Pak. Nah, itu udah bisa masuk ke situ lebih pede. Bahkan nanti kalau udah ada event atau ada acara bisa menjadi ketua panitia atau lebih MC. vokal lah. Iya. Bahkan sekarang mahasiswa kalau yang nggak vokal itu cenderung gimana ya? Aduh bahaya itu. Iya, cenderung agak susah itu. Pergaulannya susah. Terus dia kan sebenarnya kan kuliah bukan hanya ilmu yang dicari, tapi relasi itu paling penting juga. Relasi, terus dia pengalaman bagaimana dia bermasyarakat, gitu kan. Dunia kerja nggak cuma mengandalkan ilmu, tapi juga sekitar gitu. Iya, bagaimana kita bisa bergaul dengan sekitarnya. Namanya juga manusia kan makhluk sosial gitu. Betul sekali. Itu manusia yang lain. Betul. Nah ini kan Mas Royan sekarang kuliah. Semester berapa Mas Royan? Baru semester 1. Semester 1 ini ya, berarti masuk tahun ini. Di mana ini? Di Telkom University. Telkom University Bandung. Bandung. Ya. Oh, iya. Sama. Adik saya di situ Mas. Oh, semester 4. Jurusan apa saya juga lupa itu, nanti coba tanya. Nah itu kan apalagi jauh ya. Di Bandung. Terus dia sebagai perantau ya di sana, sendirian berarti ya sana ya. Sendirian. Perantau kalau nggak percaya diri, nggak punya relasi ya. Aduh baca itu. Mana susah gitu kan. Pahit dia rantau di sana sendiri, nggak punya relasi, terus dan di sana asrama saya sana. Asrama ya. Jadi kan kalau asrama kalau nggak bergaul ya gimana gitu. Iya betul. Juga penyerapan ilmu itu bukan cuma pada saat kuliah, tapi pada saat bagaimana kita bergaul dengan teman-teman sekitar, dengan kakak tingkat, dengan dosen, dengan masyarakat sekitar. Nah itu harus benar-benar diserap. Betul. Kalau kita nggak bisa ngomong, nggak bisa bergaul dengan mereka, ya kita nggak bisa menyerap ilmu. Susah itu. Iya. Betul. Apalagi zaman sekarang ya Mas Royan ya. Iya. Banyak orang yang cenderung dia di kamar aja, di rumah aja main game, main HP ya gitu. Sosialnya kurang. Nah, syukur-syukur sih di dalam mungkin kerja, misalnya emang main HP itu nggak cuma kayak buat scroll atau kegiatan unfaedah, tapi mungkin bisa di dalamnya punya relasi sendiri tapi via online mungkin. Nah bisa lebih baik daripada yang nggak ngapa-ngapain. Iya betul sekali. Nah gitu Mas Royan. Ada yang mau disampaikan Mas Royan tentang apa sih? Saya tuh sebelum ikut pelatihan tuh seperti ini. Terus setelah ikut pelatihan yang dampak yang paling dirasakan itu seperti apa? Coba. Ke penonton semua? Iya. Jadi kan tadi sudah tahu kan sebelum masuk sini dan sudah sampai sini itu gimana perbedaannya, emang sangat signifikan ya. Terus juga ada videonya sebelumnya itu. Saran saya sih, terutama yang baru masuk kuliah ya, yang tahun ini mau masuk kuliah itu pandai-pandai berbicara aja, pandai-pandai bergaul, jangan introvert. Ya sekali-kali introvert boleh lah, tapi kalau masanya untuk bergaul ya bergaul aja gitu. Cuman ya nggak pas masuk kuliah aja, tapi mungkin di sekolah-sekolah gitu. Kalau misalnya emang kita yang nggak welcome ke orang, itu tuh bakal susah nantinya. Nah jadi dari sekarang yang masih malu-malu, masih ragu untuk mungkin membuka topik, tentunya bukan di media sosial ya. Kalau di media sosial kan banyak cara ya. Tapi kalau di realita kan mungkin susah. Nah, jadi pandai-pandai membuka topik sama menata bahasa ya. Menata bahasa sama itu namanya, kalau ngobrol tuh jadi nggak karena diem terus malah jadi diem lagi, kayak mungkin namanya siapa, terus ini terus itu diem terus lagi. Itu kan risih. Jujur saya juga risih kalau misalnya punya teman kayak gitu, cuma nanya itu diem lagi. Saya juga sebenarnya risih gitu. Makanya kadang kalau lagi cuma 2 orang aja, kalau diem aja kan juga gatel rasanya gitu. Iya betul. Nah, jadi kayak ya pandai-pandai aja berbicara gitu ya. Itu aja pesan saya dari saya. Iya, benar sih. Kadang kalau saya sendiri ya, saya menceritakan saya sendiri ya. Ketika saya berdua duduk sama orang, saya memang berpikir kira-kira topik apa yang enak saya bahas sama orang itu. Ya apalagi orang itu kayak baru kenal gitu. Iya. Kemudian ketika dia, apalagi kalau dia pendiam ya, dia karakternya pendiam. Saya sering gali-gali loh ngomong apa ya. Saya kenal dia seperti ini. Saya ngobrol sedikit. Oh ternyata dia nyangkulnya di sepak bola mungkin ya. Nah saya bahas nih sepak bola, ngobrol biar enak. Atau mungkin dia nyangkulnya di otomotif. Saya juga ngobrol nih masalah otomotif. Jadi memang kita wawasan luas itu penting ya.
Iya, wawasan luas itu penting, Mas. Iya. Makanya ini kan istilah gaul itu orang mengatakan gaul itu keren, itu bukan sebenarnya. Gaul itu tahu banyak, banyak tahu. Oh, banyak. Iya, wawasannya luas. Itu sebenarnya definisi orang gaul itu sepertinya itu. Banyak sebenarnya. wawasan, ya? Iya, banyakannya wawasan. Makanya itu ketika ini Mas Ryan mau ngobrol apa nih sama saya nih? Mau tentang politik, saya sedikit banyak tahu, sedikit-sedikit tahu. Kemudian masalah apa ini otomotif, saya sedikit-sedikit tahu. Walaupun sedikit-sedikit itu hanya untuk bahan obrolan. Ya, saya sebenarnya cuma hanya ingin mengetahui banyak itu biar saya tuh bisa banyak bergaul sama orang-orang. Yang bergaul, iya. Ketika saya main nih ke rumah seseorang, saya memang ada keperluan nih itu. Tapi ketika setelah keperluannya selesai, kan kadang kan disuguh minum atau apa ya. Itu kalau diem-dieman kan kita nggak enak. Nah, kita ngobrol apa, ternyata nyantol nih, oh dia suka membahas tentang ini, mancing mungkin. Nah, saya sedikit-sedikit ada nih, tapi saya kalau saya memang belum tahu, saya triknya gini, oh iya, saya juga sebenarnya pengen belajar ini mancing, gimana sih Pak mancing? Ini triknya apa sih ya? Atau joran apa namanya? Joran apa sih yang bagus seperti apa itu? Itu juga bisa jadi bahan obrolan. Ketika kita tidak mengetahui tidak menguasai materi atau tema yang lawan bicara kita pahami atau suka. Sebenarnya gini nih, Mas Royan suka otomotif. Ya. Saya nggak tahu tentang otomotif, tapi saya pengen ngobrol, pengen mencairkan suasana. Cari yang lain. Bukan cari yang lain, tapi gini, trik-triknya itu gini. Mas Royan sebenarnya otomotif. Oh, apa iya sih? Saya kemarin kok tahu motor ini seperti ini itu biasanya apanya? Biasanya apa? Jadi kita tanya. Ngobrolnya itu kita tanya. Ya, kita menanyakannya. Iya, gitu. Menanyakan apa yang lawan bicara kita kuasai atau lawan bicara kita suka. Oh, gitu. Oh iya. Itu triknya. Nanti bisa cair itu ngobrol ini. Oh ya apa gitu Pak? Ya kalau ini seperti ini gimana? Nah, itu jadi bahan obrolan. Oh, iya. Walaupun itu mungkin sekedar basa-basi ya. Walaupun sekedar basa-basi, tapi suatu saat itu akan bermanfaat. Contoh, saya mungkin ngobrol sama seseorang yang saya belum tahu, belum kenal, tapi baru ketemu di situ ya. Saya pernah ketemu satu orang. Saya dulu pas pelatihan Hypercast di Jogja, itu saya ketemu sama orang, tapi di samping saya. Saya bingung ini mau ngobrol apa. Akhirnya ngobrol. Ternyata dia punya punya lowongan kerja di salah satu klinik. Yang itu part time. Dulu saya kerja di Jakarta. Iya. Yang itu part time. Dia ngobrol, oh itu bisa Mas, jangan nanti ke sana aja. Nah, akhirnya saya dapat part time di sana. Saya kerja di klinik salah satu perusahaan dulu. Terus saya part time di situ. Itu pun jadi konsultan aja, konsultan medis. Saya jadi nggak kerja full, saya cuma jadi konsultan medis itu tuh. Nah, itu kan membuka relasi kerja. Bener. Contohnya seperti itu. Nah, iya. Saya juga pengen kayak gitu. Banyak teman terus mungkin ke depannya mereka punya lowongan apa-apa gitu kan bisa tahu gitu. Ya istilah banyak saudara banyak rezeki itu. Iya, benar. Seperti itu sebenarnya. Gitu ya Mas Royan ya. Ini pesan buat teman-teman ya. Jangan malu-malu untuk bergaul ya. Jangan malu-malu untuk ngobrol sama orang yang mungkin kita saat ini kita nggak tahu itu orang bisa bermanfaat nggak buat kita. Bahasanya kan seperti itu. Tapi suatu saat kemungkinan ada orang itu bermanfaat buat kita. Kita juga kemungkinan bisa bermanfaat buat orang itu. Ya. Nah, makanya perluaslah pergaulan, perluaslah relasi atau kenalan dimanapun itu penting itu Mas Royan untuk kehidupan kita. Relasi yang penting. Ya, gitu ya Mas Royan ya. Sip. Oke, nanti Mas Royan akan saya suruh ya untuk menjadi host bersama Pak Beta. Untuk membahas tentang beta terapi holistic healing camp. Tahu belum? Belum tahu ya? Nanti saya kasih materinya. Pertanyaannya, temanya ini. Nanti Mas Royan cari sendiri pertanyaannya. Gitu ya? Apa itu beta terapi itu yang penting? Iya, beta terapi holistic healing camp. Nah, itu nanti saya akan cari kasih tahu temanya. Kemudian kira-kira deskripsinya itu seperti ini.
apa yang mau Mas Rian tanyakan kepada Pak Peta. Gitu ya. Siap. Oke ya. Siap Mas Hanafi. Oke, sebenarnya cukup sekian dulu video dari kita. Kita sambung di video selanjutnya. Jangan lupa Mas Rian like, komen, dan subscribe channel ini agar kita semakin bersemangat untuk membuat channel-channel atau video-video berikutnya. Gitu ya. Kita pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.